Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Dan ini adalah bagian terakhir dari Jagat Segoro Demit, karya dari Mas Dio Seta. Sebelum kita masuk ke bagian akhir ini, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassalamu alaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian akhir Jagat Segoro Demit. Hujan turun begitu deras bersahutan dengan kilatan yang muncul dari retakan dimensi Jagat Segoro Demit. Mata tombak Chandra Mukti yang dikendalikan oleh Mbah Wira tidak cukup untuk menahan pergerakan Nyai Jambrong yang mengamuk. Sebuah tendangan berhasil lolos hingga membuat Pak Lek terpental. Namun sebelum sempat mendaratkan tendangan berikutnya, serangannya dihadang oleh seorang roh pendekar yang terlihat mampu menyaingi ilmu bela diri Nyai Jambrong. "Danan, jelaskan ini semua," teriak pendekar yang hampir seumuran dengan Pak Lek yang muncul dari mantra yang kubacakan. "Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tolong jaga Pak Lek, Bimo dan Mbah Wira. Aku harus segera menyusul demit itu," ucapku. "Itu Jagat Segoro Demit?" tanya roh pendekar itu. "Benar Pak Lek. Mbah Wira, jangan memaksakan diri sampai aku kembali," teriak Danan yang harus segera melompat menyusul Cahyo menuju retakan dimensi menuju Jagat Segoro Demit. Pak Lek kembali berdiri bersiap membantu pendekar itu. "Aku Bimo Samboro. Terima kasih atas bantuan pendekar," ucapnya. Mendengar itu, roh pendekar itu tertawa. "Hahaha, cucuku yang lainnya rupanya. Saya Daryana Putra Sambara, putra tunggal dari Widara Dayu Sambara." Pendekar itu mencoba memperkenalkan diri pada Pak Lek. "Aku sudah mendengar tentang pendekar Daryana dari Danan. Berarti seharusnya kau bisa menggunakan benda ini," ucap Pak Lek sembari menyerahkan kedisnya kepada roh pendekar itu. "Pusaka milik ibu. Sepertinya ini semua memang sudah ditakdirkan. Aku kehilangan nyawa saat mencoba mempelajari ilmu untuk menetralkan ajian Segoro Demit milik ayah. Dan sekarang aku dipertemukan dengan pengguna ajian Segoro Demit juga," cerita pendekar itu. Gelombang energi terus mengalir menuju tubuh Nyai Jambrong. Dengan sekejap, luka-luka yang diakibatkan oleh mata tombak Chandra Mukti dan serangan Daryana hilang begitu saja. "Berarti pendekar Daryana mengetahui cara untuk mengalahkan Nyai Jambrong?" tanya Mbah Wira. "Seharusnya ilmuku sudah sempurna. Hanya saja itu sia-sia jika Danan tidak berhasil menutup aliran gelombang dari Jagat Segoro Demit," jelas pendekar itu. "Geni Baralokaku akan memulihkan semua luka yang kau terima. Pusaka mata tombak Mbah Wira akan membantumu di pertarungan. Sisanya kita bergantung pada Danan dan Cahyo," ucap Pak Lek yang segera menuntun mereka ketika menuju pertarungan. Sementara itu, di sisi lain, gelap, sangat gelap. Seperti tidak ada benda langit yang menerangi tempat ini. Hampir di setiap arah di tempat ini terdengar suara pertarungan. Yang terlihat di sepanjang jangkauan mata hanya rumput hitam dan pohon-pohon yang sudah hampir mati. "Danan, sebelah sini!" teriak Cahyo yang masih memantau pergerakan demit ludruk bertopeng hitam itu dari jauh. Aku segera menyusul Cahyo, namun yang kulihat benar-benar membuatku merinding. Baru sebentar saja penari ludruk itu memasuki jagat ini, sudah ratusan demit yang tertarik dengan getih hangat pada tubuhnya dan menjadi pasukannya. "Gila Cahyo, kita tidak bisa menunggu lebih lama," ucapku pada Cahyo. Cahyo setuju. Ia segera memanggil wujud fisik Wanasura, roh kera raksasa dari hutan Wanamarta yang bisa sepenuhnya muncul di tempat yang berhubungan dengan alam roh ini. Kami berdua menaiki tubuh Wanasura dan menerjang penari ludruk itu. Seperti dugaan kami, ratusan pasukan demit itu menghalangi kami menyentuh tuannya. 3 entitas bertarung melawan ratusan demit. Apalagi yang bisa diharapkan dari pertarungan ini? Hewan-hewan gaib, genderuwo, siluman, dan makhluk dari berbagai wujud menyerang kami. Kekuatan Wanasura memang sangat mumpuni untuk melawan mereka. Namun entah dengan jumlah musuh yang sebanyak ini, ia bisa bertahan sampai kapan?
Danan, biar aku yang mencoba menahan mereka, ucap Cahyo yang segera menurunkanku di tempat yang aman. Berbekal keris raga sukma, aku menerjang menerobos kumpulan demit itu dan menyerang makhluk bertopeng hitam yang masih menari, mencoba menarik perhatian makhluk lainnya. Sebelum mendekat, sebuah mantra kubacakan di kedua kepalan tanganku. Sebuah pukulan jarak jauh kulontarkan pada makhluk itu, berharap bisa menghentikan prosesi ritual penarikan demit yang ia lakukan. Beruntung, walaupun tidak berhasil melukainya, seranganku mampu menghentikan tariannya hingga tidak ada lagi demit yang mendekat. Berkali-kali aku mencoba menghujamkan kerisku pada makhluk itu, namun tak satu pun seranganku mengenainya. Perbedaan kekuatan kami terlalu besar. Cahyo pun mulai merasa kesulitan. Dalam sekejap, tubuh Wonosuro sudah dipenuhi oleh luka-luka yang tidak biasa. "Cahyo, mundur!" Wonosuro sudah tidak mampu. Teriakku mencoba memperingatkan Cahyo. Cahyo segera memerintahkan Wonosuro untuk mundur. Namun berbeda dari biasanya, kali ini ia tidak menurut. Sebaliknya, ia melemparkan Cahyo ke arahku dan terus memaksa melawan demit-demit itu sendirian. "Wonosuro, cukup! Jangan paksakan dirimu!" teriak Cahyo. Namun, Wonosuro hanya meraung sekeras mungkin hingga terdengar ke seluruh penjuru hutan ini, seolah Wonosuro memaksa Cahyo untuk membantu pertarunganku. Tampaknya yang memutuskan ini sebagai pertarungan hidup dan mati bukan hanya kita, ucapku pada Cahyo. Benar, sebaiknya kita selesaikan ini secepatnya. Sekali lagi aku menerjang demit ludruk itu yang tentu saja segera dihindari. Cahyo menyusul dengan pukulan andalannya yang dengan telak mengenai tubuh penari itu. Sayangnya hampir tidak ada luka yang dirasakan olehnya. Merasa terganggu dengan serangan kami, demit ludruk itu melontarkan tendangan yang membuat kami berdua terpental. Namun Cahyo menahan tubuhku, membalikan kekuatan tendangan demit itu untuk melemparkanku ke atas tubuh penari itu. Dengan sekuat tenaga, keris raga sukma yang telah diselimuti kekuatan mantra kuhujamkan ke tubuh demit itu. Namun sayang, serangan itu hanya menggores bahu demit itu dan berakhir dengan kerisku yang menancap ke tanah. Demit itu mengamuk dengan mengeluarkan kekuatan hitam dari tubuhnya. Getaran kekuatan kembali terasa di medan pertempuran itu. Kekuatan itu membangkitkan amarah demit-demit di sekitarnya. Kekuatan itu juga memicu retakan dari berbagai alam yang muncul di langit-langit medan pertempuran kami. Berbagai bayangan hitam menerobos dengan cepat seolah mempunyai tujuannya masing-masing. Cahyo menoleh ke Wonosuro yang semakin terdesak dan menghampiri Wonosuro yang sudah kewalahan dengan amukan siluman-siluman yang melawannya. "Cukup Wonosuro, kita mundur," perintah Cahyo yang menghadang demit yang menyerang Wonosuro. Namun Wonosuro mengamuk, memukuli badannya, seolah tidak terima. Teriakan Wonosuro yang merasa kecewa tidak mampu melindungi sahabatnya itu meraung kembali hingga ke seluruh penjuru hutan. Samar-samar terdengar suara raungan serupa dari tempat itu. Cahyo bersiap menahan serbuan demit yang menyerang Wonosuro. Tanpa bergabung dengan roh kera raksasa itu, Cahyo hanya akan menjadi samsak hidup untuk demit-demit itu. Aku dan Wonosuro segera bergabung dalam serangan bunuh diri itu. Setidaknya itu membagi setiap serangan yang diterima Cahyo. Sebelum sempat kehabisan tenaga, samar-samar kami mendengar segerombolan langkah kaki mendekat ke arah kami dan menghempaskan demit yang menyerang kami satu persatu. "Wonosuro? Bukan, mereka siapa?" tanyaku pada Cahyo yang masih sekuat tenaga, mempertahankan kakinya untuk berdiri. Mulai terlihat sekumpulan kera dengan berbagai ukuran datang menghampiri kami, seolah membalas raungan Wonosuro. Mereka kera-kera dari hutan Wanamarta. Sepertinya retakan gelombang itu juga menghubungkan ke alam mereka, jelas Cahyo. Wonosuro meraung sekeras mungkin seolah menyambut pasukan kera yang menolongnya. Salah satu kera kecil menghampiri Wonosuro yang hampir tumbang, menyentuh kepalanya, dan seperti sebuah keajaiban, luka-luka di tubuh Wonosuro mulai menutup. "Kliwon? Kamu Kliwon kan?" teriak Cahyo yang mengenali kera kecil itu. Mendengar suara itu, kera kecil itu segera berlari menghampiri Cahyo dan naik ke punggungnya. "Maksud kamu Kliwon monyet peliharaan waktu kecil?" tanyaku pada Cahyo. "Benar Danan,
Aku bertemu Wonosuro saat mengembalikan Kliwon ke sebuah hutan di alam lain. Jelas Cahyo yang segera pulih dengan kekuatan Kliwon. Sepertinya mantra suku kera ini juga berpengaruh untuk Cahyo. Ayo Danan, kita selesaikan urusan kita, ucap Cahyo yang segera menaiki Wonosuro yang telah pulih. Demit-demit ini bagaimana? Tanyaku pada Cahyo setelah melihat kekuatan pasukan kera yang sepertinya belum cukup untuk mengimbangi demit-demit itu. Tenang Danan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kliwon adalah saudara kembar Wonosuro. Harusnya kamu tahu maksudku kan? Ucap Cahyo. Aku menoleh ke arah pertarungan antara demit dan bangsa kera. Terlihat Kliwon berlari kecil dan menerjang ke arah demit itu dan berubah ke sosok rohnya. Seekor kera besar raksasa yang tidak kalah mengerikan dari Wonosuro. Pantas saja kamu tidak marah bila dipanggil bocah ketek. Ternyata mereka sehebat ini. Aku tersenyum. Selalu saja ada hal yang mengejutkan dari temanku yang satu ini. Tak menyia-nyiakan kesempatan, aku segera menerjang demit ludruk itu lagi. Sebuah siasat kurencanakan bersama dengan Cahyo. Pukulan Wonosuro yang diperkuat oleh mantra Cahyo berhasil memukul demit mundur. Di satu sisi aku kembali mencoba menusukkan keris raga sukma pada makhluk itu, namun kembali terhalang oleh serangannya. Cahyo menarik roh Wonosuro ke dalam tubuhnya yang hingga merubah tubuhnya menjadi berbulu untuk memadukan kekuatan Wonosuro dan ilmu bela diri Cahyo. Pertarungan sengit terjadi di antara kami bertiga, hingga akhirnya Cahyo melemparkan tubuhku lagi bersamaan dengan keris raga sukma yang telah menyala keemasan dengan mantraku. Merasa tak mampu menghindar, demit itu menyelimuti kakinya dengan aura hitam dan mendang tubuhku hingga terpental ke sebuah pohon besar. Ya, itu tubuhku. Tapi tidak dengan sukmaku yang berhasil menyelinap dan sekarang telah berhasil menancapkan keris raga sukma tepat di punggung demit itu. Sebuah serangan yang sangat fatal berhasil kami daratkan. Demit yang berada di tubuhnya menerobos keluar bersama aura hitam dari lubang tubuhnya. Belum sempat menentukan keadaan ini, mendadak bayangan hitam yang keluar dari retakan dimensi menyerang kami bertiga. Cahyo berusaha menghadapi serangan makhluk hitam itu, sementara aku kembali ke ragaku. Bayangan yang menyerang Cahyo menggenggam sebuah tombak hitam yang sepertinya terlihat tidak asing, dan makhluk satunya bertarung dengan demit ludruk itu dengan pedang di tangannya. Danan, makhluk ini wujud dan pusakanya menyerupai Andaka yang kita lawan di alas mayit, tanya Cahyo. Benar kata Cahyo. Makhluk itu menyerupai Andaka, namun kali ini dengan tubuh yang hitam, dengan taring dan cakar di tangannya. Aku berusaha menghampiri mereka dengan tubuhku yang sudah babak belur dengan serangan tadi. Sayangnya, serangan yang cukup kuat dari kedua makhluk berwujud prajurit itu berhasil mengenaiku dan hampir membuatku kehilangan kesadaran. Belum sempat berbuat lebih banyak, Wonosuro segera menaikkanku ke tubuhnya dan berlari menyelamatkanku. Terdengar beberapa demit mengikuti kami, namun kecepatan Wonosuro mampu meninggalkan demit-demit itu hingga sampai di sebuah tempat yang cukup aman. Aku terbaring di tanah dengan luka-luka yang cukup parah. Keputusan Cahyo tepat. Seandainya tadi aku memaksa untuk bertarung, mungkin aku sudah mati. Dengan mantra penyembuh yang diajarkan Pak Lek, Cahyo mencoba memulihkan luka-luka di tubuhku. Namun sepertinya luka yang kualami terlalu parah hingga mantra itu tidak banyak berpengaruh. Sialnya sekali lagi, jauh dari dalam kegelapan hutan muncul sesosok makhluk menghampiri kami. Demi topo meneh kowe. Reno, aku lawanmu. Cahyo yang sedang panik segera meninggalkanku dan bersiap menghadapi makhluk itu. Dumit ndasmu, koncomu iki, ngopo? Rupanya makhluk itu adalah seorang manusia, sama seperti kami. Seseorang yang sedikit lebih tua dari Pak Le. Kowe arep opo? Ucap Cahyo yang menghampiriku, khawatir dengan apa yang orang itu lakukan. Benar saja, orang itu mengeluarkan pukulan yang membuat Cahyo itu terpental cukup jauh. Itu balasan karena sudah ngatain aku demit, ucap orang itu yang segera menggoreskan keris pada jarinya hingga darah merahnya membasahi bilah tajam keris yang ia bawa. Aku dan Cahyo termenung.
Sepertinya kami pernah mendengar kalimat itu. Dan satu lagi, keris yang digunakannya sama persis dengan keris sukma geni yang dimiliki Pak Le. Api yang menetes dari keris itu menyentuh tubuhku yang terluka itu dan berhasil memulihkanku sepenuhnya. Cahyo menoleh kepadaku. Sepertinya kami sudah mengetahui siapa orang ini. Belum sempat berbicara, demit yang menyerupai Andaka dan prajurit kerajaan itu berhasil menemukan kami. Untungnya dengan sigap, Wanasura segera menahan serangan mereka. Kedua demit ini biar jadi lawanku. Kita pisahkan mereka. Perintah orang yang menolong kami itu yang segera mendapat persetujuan dari kami berdua. Yang mirip Andaka ini biar urusanku dan Wonosuro. Kalian lawan yang satunya, teriak Cahyo. Aku membelakangi tubuh orang itu, bersiap menerima serangan dari segala arah. Sebuah tebasan pedang muncul menyerang kami dari balik bayangan. Namun dengan keris yang kugenggam, serangan itu berhasil kutahan. Seperti sudah terbiasa dengan pola serangan ini, pendekar ini menyerang dengan tenaga dalamnya hingga demit itu terpental. Aku merapalkan ajian lebur saketi, sementara orang itu memberi waktu dengan mengalihkan demit itu hingga seranganku terkena telak di tubuhnya. Tidak ada sedikit pun perkataan dalam pertarungan ini. Walaupun cukup liar, dengan mudahnya orang ini menyesuaikan dengan gaya bertarungku. Benar-benar mirip seperti seseorang yang kukenal. Aku tersenyum di tengah pertarungan ini. Sebuah serangan pamungkas aku siapkan untuk menghabisi demit itu. Namun tiba-tiba terdengar suara gamelan mengalun dari ujung hutan lain, mirip seperti yang di alas mayit. Namun lagunya terdengar jauh lebih kuno. Kedua demit prajurit yang mendengar suara itu segera melompat menjauh, seolah mencari tahu arah suara dan berlari mengikutinya. Mereka berdua biar urusanku. Sepertinya urusan kalian lebih besar dari ini, ucap orang itu pada kami. Aku dan Cahyo saling melempar senyum. Sepertinya kami tahu dengan jelas siapa orang ini. Eyang, maksud saya, Kisanak, terima kasih. Tapi apa boleh saya minta satu hal lagi? Tanyaku padanya. Apa? Cepat katakan, urusanku masih banyak, jawab orang itu. Tolong coba bilang bocah asu, pintaku yang merasa rindu dengan keberadaannya. Permintaanku cukup membuatnya bingung, namun aku tak peduli. Oh alah, bocah asu, wes hampir mati wae seh guyon. Sorry kalau terlalu keras. Sepertinya tak mau menyanyiakan waktu, orang itu segera pergi meninggalkan kami, seolah harus menghadapi permasalahan yang penting. Ternyata benar, tempat ini menghubungkan dunia dari berbagai alam dan berbagai zaman, ucap Cahyo sambil memukulkan lengannya di bahuku. Sungguh tidak diduga, walaupun saat ini sudah tenang di sana, rupanya jauh di masa mudanya Eyang Widarpa sudah pernah menolong kami, bahkan sebelum kami mengenalnya. Dengan kekuatan ini, kami yang sudah pulih sepenuhnya, kami mencari keberadaan penari ludruk itu, hingga menemukannya berdiri mengerikan, seorang diri di tengah-tengah padang rumput. Setelah seranganku mengenainya, getih angin yang dimiliki pemain ludruk itu sudah tidak mampu lagi menarik perhatian demit di jagat ini. Sayangnya demit yang sudah menjadi pengikutnya tetap setia dan mulai bermunculan dari dalam kegelapan. Wonosuro mengaum sekeras-kerasnya, hingga suara langkah kaki gerombolan bangsa kera yang dipimpin oleh Kliwon berdiri tepat di belakang kami. Sekali lagi pertarungan sengit kembali terjadi. Bukan lagi pertarungan yang berat sebelah. Dengan kekuatanku yang sudah pulih, aku membacakan mantra pelindung untuk Cahyo yang kembali bergabung dengan Wonosuro. Luka yang dialami demit ludruk itu membuat pertarungan mereka berdua semakin seimbang. Hal ini memberikanku waktu untuk melakukan sebuah ritual. Aku menggoreskan jariku pada keris Raga Sukma dan sekali lagi membacakan mantra yang diajarkan oleh Daryana, hingga darahku berubah menjadi kilatan cahaya putih yang menyelimuti keris Raga Sukma. Cahyo! Aku memberi isyarat pada Cahyo. Ia melompat setinggi-tingginya dan menghantamkan pukulan terkuatnya ke tanah, hingga penari ludruk itu terpental ke udara dan kehilangan keseimbangan. Dengan kesempatan yang dibuat Cahyo, segera kuhunduskan keris Raga Sukma ke jantung demit itu dan segera memisahkan sukmaku dari tubuhku. Sekali lagi wujud gaib keris Raga Sukma yang tergenggam oleh sukmaku
Kujamkan keris yang dipenuhi kilatan cahaya putih ini tepat di topeng berwarna hitam milik demit itu. Kedua wujud keris Raga Sukma tepat menusuk ke tubuh demit ludruk itu hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Tanpa topeng hitamnya, terlihat jelas wajah mengerikan makhluk itu dengan 4 bola mata dan daging wajahnya yang tak tertutup kulit. Danan, bawa tubuh demit itu keluar dari alam ini, ucap Cahyo yang segera berpisah dari Wonosuro. Kami berlari ke arah retakan dimensi tempat awal kami memasuki jagat ini. Anehnya saat mendekat gelombang energi yang kuat menolak kami untuk keluar. Cahyo, tidak bisa. Ada kekuatan yang menahan. Aku terus mencoba untuk menerjang pembatas dimensi itu. Namun sia-sia. Sementara Cahyo dan pasukan keranya masih berusaha menahan demit-demit hilang kendali, sebagian dari demit yang lolos berhasil menembus gerbang itu dan pasti akan membawa petaka di alam manusia. Danan, gunakan ini. Cahyo melemparkan patahan kayu pemberian Ardian dengan tulisan aksara kuno di atasnya. Aku mencoba membawanya dan berhasil mendekat ke retakan itu. Berhasil! Ayo Cahyo! Teriakku. Kamu pergi dulu. Aku menyusul. Cahyo berteriak tanpa menoleh sedikit pun kepadaku. Tunggu. Apa mungkin benda ini hanya mampu membawa keluar satu manusia dari alam ini? Jangan bodoh Cahyo. Kita keluar sekarang. Ucapku yang segera menghampirinya, namun dibalas dengan serangan yang mementalkanku. Harus ada yang menjaga demit-demit ini agar tidak keluar hingga retakan itu menutup. Dan harus ada yang membawa tubuh pemain ludruk itu sebelum bangkit dan menarik kekuatan demit-demit di sini lagi, ucap Cahyo. Ia sama sekali tidak pernah menoleh ke arahku. Sudah jelas sekarang Cahyo ingin mengorbankan dirinya untuk membiarkanku keluar. Dan aku segera berlari menuju tubuh penari ludruk itu, mencari patahan kayu serupa. Dan ternyata memang ada, ucap Cahyo yang segera melompat dari tubuh Wonosuro dan menghampiriku. Gak mungkin aku ninggalin kamu di tempat ini. Mataku mulai berkaca-kaca saat membayangkan harus meninggalkan Cahyo di tempat mengerikan ini. Tenang Danan, aku gak sendirian. Ada Wonosuro dan Kliwon yang menemaniku, ucapnya dengan mencoba memaksakan senyumnya. Aku menoleh ke retakan dimensi jagat Segoro Demit dan terlihat lubangnya semakin mengecil. Setidaknya akan kupaksa Cahyo kembali dengan kepingan kayu milik demit ludruk ini. Apapun yang terjadi setelahnya pasti akan dapat kami hadapi apabila terus bersama. Sayangnya saat aku kembali menoleh ke arah Cahyo, ia sudah siap bersama Wonosuro untuk menghempaskan aku dan tubuh demit itu ke dalam lubang yang dipenuhi energi gelap itu. Danan, tolong jaga Sekar dan Pak Le, teriak Cahyo setelah melemparkanku ke lubang dan segera kembali menerjang gerombolan demit yang mencoba menerobos ke alam manusia. Kepingan itu terpecah tepat setelah tubuhku dan tubuh demit itu kembali ke alam manusia dan terjatuh tepat di tengah pertarungan Nyai Jambrong dengan roh pendekar Daryana yang kupanggil. Segera kupaksakan tubuh ini untuk berdiri menghampiri Mbah Wira. Mbah Wira, kepingan kayu itu Mbah masih nyimpen kan? Tanyaku pada Mbah Wira yang masih sibuk menghadapi demit-demit yang keluar dari retakan jagat Segoro Demit. Ada, ini. Tanpa bertanya, Mbah Wira segera memberikan kepingan kayu miliknya. Aku mengambilnya dan berusaha sekuat tenaga melemparkan kepingan kayu itu ke dalam gerbang jagat Segoro Demit. Sayangnya, setelah kepingan kayu itu melewati celah itu, satu-satunya jalan keluar dari jagat Segoro Demit itu segera menutup tanpa sempat membiarkan Cahyo meninggalkan tempat itu. Aku tak mampu menahan air mataku di tengah-tengah pertarungan melawan Nyai Jambrong. Danan, apa Cahyo masih di alam itu? Tanya Pak Le. Maafkan aku Pak Le, Cahyo mengorbankan diri untuk menahan demit-demit itu agar tidak melewati celah ini, ucapku. Terlihat raut sedih di wajah Pak Le, tapi sepertinya Pak Le bisa lebih tegar. Jangan sia-siakan pengorbanannya. Kita selesaikan ini semua, perintah Pak Le. Aku menghapus air mataku dan segera menghampiri Daryana, roh pendekar yang kupanggil sebelumnya. Kerja bagus Danan. Sekarang bantu aku menyelesaikan pertarungan ini, ucap Daryana yang bersiap bertarung bersamaku. Setelah tidak mendapatkan aliran kekuatan dari jagat Segoro Demit, serangan-serangan dari Daryana semakin berdampak.
Ini adalah ilmu pemutih raga yang mampu menghapuskan semua ilmu hitam. Setelah aku menggunakan ilmu ini, keris Sukma Geni akan kehilangan kesaktiannya. Semoga kalian tidak keberatan, ucap Daryana. Lakukan, kita selesaikan ini semua, jawabku dengan menjulurkan tangan yang meneteskan darah dari pertempuran tadi. Daryana menerima tetesan darah itu dengan keris Sukma Geni milik Pak Le, hingga mengaktifkan kekuatan penyembuh dari keris itu. Nyai Jambrong yang menyadari kekuatan besar dari keris itu segera bersiap untuk menyerang. Namun aku menahannya untuk mendekat sebelum Daryana selesai melakukan ritualnya. Serangan Nyai Jambrong sangat kuat hingga membuat beberapa tulangku retak. Untungnya, api penyembuh dari Pak Le segera menyembuhkan lukaku. Ritual pembacaan mantra selesai. Keris Sukma Geni kini terbakar dengan api berwarna putih. Daryana masuk ke dalam pertarungan. Sulit untuk mencari celah menusukkan keris itu di tubuh Nyai Jambrong. Namun sedikit demi sedikit, keris itu menimbulkan goresan di tubuh nenek tua itu. Luka dari ilmu Daryana mengeluarkan sedikit demi sedikit energi hitam yang ada di tubuh Nyai Jambrong hingga tak mampu lagi menghindari tusukan keris Sukma Geni yang digenggam oleh Daryana. Aliran energi hitam bertiup mengelilingi tubuh Nyai Jambrong, menandakan sirnanya energi dari jagat Segoro Demit di tubuhnya. Bocah-bocah sialan, ucap nenek itu. Pak Le segera menghampiri Nyai Jambrong dan mencabut keris Sukma Geni miliknya. Anehnya luka dari keris itu tidak lagi menutup. Bahkan ilmu abadiku kau hilangkan juga. Nyai Jambrong merasa bingung dengan kekalahannya. Sudah, jangan melawan lagi, lukamu akan semakin parah, ucapku pada Nyai Jambrong yang sudah tidak berdaya. Siapa yang mau melawan? Tujuanku sudah tercapai. Kini aku tidak harus menurunkan kutukan ini pada keturunanku. Cerita aneh terdengar dari mulut Nyai Jambrong. Rupanya selama ini ia rela membunuh lawannya, mengumpulkan pendekar, hingga mencari kekuatan dari jagat Segoro Demit untuk menghilangkan keabadiannya. Pak Le yang mendengar hal itu segera menghampiri Nyai Jambrong dan menutup lukanya dengan ilmunya. Aku terduduk di tanah dan menarik nafas lega. Semua hal mengerikan ini akhirnya berakhir. Akhirnya aku bisa pergi, ucap roh Daryana yang menghampiriku. Secepat itukah? Tanyaku pada leluhurku yang sempat melatihku setelah kepergian Eyang Widarpa. Aku belum bisa menyelamatkan Ayah Widarpa dengan ilmu yang kupelajari seumur hidup. Sekarang ibu sudah tenang karena Pak Lekmu Bimo, dan ayah sudah tenang karenamu. Tidak ada lagi alasanku untuk tinggal di alam ini, cerita Daryana padaku. Pak Lek menghampiri kami dan memperhatikan percakapan kami. Terima kasih pendekar, kami berhutang padamu. Ucapan Pak Lek mengantar kepergian Daryana di tengah gelapnya hutan ini. Hanya tersisa kami bertiga dan Nyai Jambrong yang masih sulit untuk berdiri di hutan ini. Mata tombak Candra Mukti kembali melesat ke udara meninggalkan kami. Keris Sukma Geni sudah kehilangan kesaktiannya setelah ternodai oleh darah orang lain, dan tidak ada leluhurku yang belum tenang untuk dipanggil dengan perantara keris raga Sukma. Semua berakhir seolah kami memang ditakdirkan untuk menghentikan tragedi ini. Nyai, kamu sudah tidak abadi, sama sepertiku dulu. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Tanya Mbak Wira. Mungkin aku akan kembali ke desa menurunkan ilmu bela diriku pada seorang bocah kecil di sana. Semoga saja dia mau melindungi keturunanku, jawab Nyai Jambrong yang segera berdiri untuk meninggalkan kami. Mbah Wira tersenyum seolah menemukan seseorang yang senasib dengannya. Umurku tidak panjang lagi. Mungkin sebaiknya aku menghabiskan sisa hidupku dengan bertapa di tempat ini, ucap Mbah Wira. Matahari pagi bersinar dengan cerah di luar hutan ini. Udara segar yang bercampur aroma dedaunan sungguh mampu menghilangkan rasa tegang dari pertempuran semalam. Pale, jagat Segoro Demit itu tempat seperti apa ya? Aku tadi bertemu masa muda Eyang Widarpa dan segerombolan ras kera yang menolong Cahyo. Kira-kira Cahyo gimana ya di sana? Tanyaku yang masih memikirkan keadaan Cahyo saat ini. Untuk jawaban itu, kamu lebih tahu, Danan. Tapi Pak Le yakin orang sebaik Cahyo pasti akan selalu menemukan hal baik dimanapun dia berada. Jawab Pak Le menghiburku, atau mungkin menghibur dirinya juga. Di pinggir hutan itu kami menatap ke arah yang sama.
ke sebuah Vespa tua bekas Pak Le yang dirawat baik-baik oleh seorang sahabat terbaikku yang bernama Cahyo. Dan kisah ini selesai. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa mampir ya ke channelnya Mas Dia Cetak. Untuk linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di kisah lainnya.